A'udzu billahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad fataqabbal syafa'atahu fi ummatih warfa' darajatah. Bertemu kembali dengan saya Busyari Ali di channel Borneo FZTV. Pada kali ini saya ingin berbicara tentang sholawat buntung. Mengapa begitu banyak umat hanya melafalkan sallallahu alaihi wasallam tanpa menambahkan wa ali Muhammad ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas telah memperingatkan, janganlah kalian bersolawat kepadaku dengan solawat abtar atau buntung atau terputus. Pertanyaan ini bukan sekedar menyentuh wilayah hukum fikih, melainkan menukik hingga inti rasa cinta. Adakah kebahagiaan yang lebih sempurna bagi seorang kekasih selain bahagia bersama keluarganya? Maka menyebut Nabi tanpa keluarganya ibarat memberi hadiah kepada yang kita cintai, tetapi melupakan orang yang paling ia sayangi. Hadiah itu akan kehilangan ruhnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Rasulullah tentang selawat abtar atau buntung dalam hadis riwayat yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian menjadikan salawat kalian kepadaku sebagai salawat abtar atau buntung atau terputus. Sahabat bertanya, apakah salawat abtar itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, kalian hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, lalu kalian tidak melanjutkannya dengan wa ali Muhammad. Ini bukan sekedar larangan formal, melainkan penegasan bahwa risalah tidak boleh dipisahkan dari pewaris sucinya. Ahlul Bait adalah wadah risalah, cermin akhlak, dan penjaga cahaya. Tanpa mereka, salawat menjadi buntung, indah di bibir tetapi kehilangan kelengkapan batiniahnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menegaskan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 23, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta kepadamu upah atas seruan kecuali kasih sayang, terkecuali mencintai al-qurba atau keluargaku. Ayat ini adalah deklarasi ilahi, penghormatan dan kasih sayang kepada keluarga Nabi adalah satu-satunya upah yang diminta Rasulullah atas perjuangan dakwahnya. Maka menyebut wa ali Muhammad dalam sholawat bukan tambahan manusiawi, melainkan pemenuhan janji Qur'ani. Saudaraku sekalian, sobat Borneo FZTV yang dirahmati Allah, mengapa umat sering mengucapkan singkat? Beberapa kemungkinan dapat ditelusuri sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan turun-temurun. Bentuk singkat dianggap praktis, mudah diulang. Yang kedua, kurangnya kesadaran historis. Banyak yang tidak tahu Rasulullah melarang sholawat buntung atau abtar. Kemudian yang ketiga, pengaruh politik sejarah. Pasca wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut Ahlul Bait bisa dimaknai politis, meneguhkan otoritas yang tak dikehendaki sebagian penguasa. Lambat laun kebiasaan singkat meresap. Yang keempat, sekat sektarian dalam dunia yang terbelah. Menyebut Ahlul Bait kadang dianggap mendukung madhab tertentu, padahal sejatinya ia kewajiban Qur'ani. Namun alasan-alasan ini tidak menutupi kenyataan bahwa salawat tanpa keluarga Nabi adalah abtar atau buntung, kehilangan keutuhannya. Menyebut yang dicintai kekasih dalam kacamata tasawuf, cinta sejati adalah menyenangkan yang dicintai.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai keluarga lebih dari dirinya sendiri, maka menyebut mereka adalah persembahan batin, tanda kerelaan hati. Saudara-saudaraku, sobat Borneo IBZ TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para arif berkata, cinta tidak sahih kecuali mencintai segala yang dicintai kekasih. Menyebut wa ali Muhammad berarti menyalakan pelita tambahan di ruang cinta. Nur Nabi memancar dan bersama keluarganya ia menyinari seluruh zaman. Manusia condong mencari yang mudah. Sallallahu alaihi wasallam terdengar singkat, ringan, dan cukup. Namun kesempurnaan spiritual tidak lahir dari sekedar yang mudah. Ia lahir dari kesadaran menambahkan sesuatu yang terasa berat, tapi justru disitulah rahasia nilai. Allah berfirman di dalam Al-Quran, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu ujian seperti orang-orang sebelum kamu? Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Kesempurnaan sholawat adalah ujian cinta. Apakah kita rela menyebut keluarganya meski butuh tenaga lebih, meski menghadapi resistensi kebiasaan? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syafi'i, ulama besar, mengubah syair indah. Wahai ahlul bait Rasulullah, mencintaimu adalah kewajiban dari Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Cukuplah bagimu sebagai kemuliaan bahwa sholat seseorang tidak sah kecuali dengan bersalawat kepadamu. Betapa beliau pun menyadari sholawat tanpa keluarga adalah buntung. Sholat tanpa sholawat kepada keluarga adalah kurang sempurna. Saudaraku, cara membiasakan sholat yang utuh. 1. Latihan pribadi. Setiap kali mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, biasakan menambahkan wa ali Muhammad. 2. Wirid panjang, jadikan sholawat lengkap sebagai zikir rutin, rasakan ruhnya. Yang 3. Edukasi keluarga, ajarkan anak-anak bahwa cinta Nabi mencakup keluarganya. Saudara-saudaraku sekalian, sobat Borneo IBZ TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosialisasi indah, sebarkan dengan rasa cinta, bukan menghakimi bahwa menambahkan keluarga berarti menyenangkan hati Nabi. Menolak sholawat buntung. Sholawat buntung adalah sholawat yang kehilangan ruh cinta. Ia masih doa tetapi tak sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki kita menyebut keluarganya agar cinta kita kepada beliau tidak berhenti di bibir, melainkan menjalar ke jiwa. Maka marilah kita hidupkan sholawat yang utuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dengan ini kita tidak hanya mentaati perintah Nabi, tetapi juga menghadiahkan sesuatu yang paling dicintainya, yaitu keluarganya. Itulah sholawat yang tidak abtar atau terputus atau buntung. Sholawat yang penuh, sholawat cinta sejati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat dengan Rasulullah dan mencintai Rasulullah dan keluarganya. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.